Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovandra, NIM F1D2 21023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS TIK dengan dosen pengampu Rizka Rakia Bintana ST MKOM. Definisi masyarakat informasi. Masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan dan memadai. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Informasi pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut sebagai warga digital. Pentingnya informasi. Banyak sekali orang-orang bertanya mengapa informasi sangat diperlukan. Informasi sangat sekali diperlukan oleh manusia karena dengan adanya sistem informasi ini maka data dari waktu yang manapun tersebut akan disimpan terekam dengan baik sehingga dapat dicari lagi kemudian hari untuk berbagai keuntungan. Proses pencarian data yang tepat ini ditentukan sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengolah suatu informasi. Manusia bisa dengan mengolah mudah melakukan hal apapun karena ada informasi. Kita masuk ke teknologi. Teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu, yang memungkinkan terjadinya pengulangan. Fungsi teknologi yaitu sebagai menyimpan dan juga sebagai mencari kembali informasi yang telah ada sebelumnya. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi untuk membantu manusia di dalam setiap kegiatan kehidupan. Teknologi informasi membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi dengan cara yang mudah. Termasuk ke komponen sistem teknologi informasi. Nah, komponen sistem teknologi informasi adalah suatu alat yang terkoneksi dalam suatu sistem informasi teknologi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Ada 6 komponen dasar sistem informasi. Yang pertama yaitu orang atau brainware. Yang kedua, hardware atau perangkat keras. Yang ketiga, ada software atau yang keempat, ada prosedur. Yang kelima, ada basis data. Dan yang keenam, ada jaringan atau network. Yang pertama kita masuk adalah orang atau brainware. Kemampuan individual dalam melakukan pengolahan, ia berperan sebagai pengelola atau penggunanya. Yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware terdapat menjadi 3 macam komponen standar yaitu input, output, dan jaringan, di mana semua komponen tersebut dalam satu dapat dihubungkan dengan hardware. 3 itu software atau perangkat lunak. Software merupakan suatu aplikasi ataupun sistem yang berada di dalam hardware yang biasanya berfungsi untuk mengoperasikan suatu aplikasi dalam hardware. Yang keempat yaitu prosedur. Merupakan sekumpulan atau aturan-aturan atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi. Masuk ke perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer yaitu perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung memproses komputerisasi. Yang pertama yaitu piranti masukan adalah salah satu unit yang berfungsi sebagai media untuk masukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi satu informasi yang diperlukan. Contohnya yaitu keyboard, mouse, kamera, dan lain-lain. Yang kedua itu piranti keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Contohnya yaitu printer, speaker, dan plotter. Kita masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan istilah khusus yang sering dipakai pada data
yang diformat serta disimpan secara digital yang di dalamnya meliputi dari program komputer, dokumentasinya, dan juga serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Klasifikasi perangkat lunak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem operasi atau operation system, yang kedua itu program aplikasi atau application programs, yang ketiga itu bahasa pemrograman atau programming language, yang keempat yaitu program bantu atau utility. Perangkat lunak yang sering digunakannya itu yang pertama itu Microsoft Word, yaitu software untuk mengelola kata. Yang kedua yaitu Microsoft Excel, yaitu software untuk mengelola angka. Yang ketiga itu Microsoft PowerPoint, yaitu program untuk presentasi. Termasuk ke sistem informasi. Sistem informasi operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer, menyediakan sekumpulan layanan kepada pengguna sehingga memudahkan dan menyamankan. Fungsi dasar sistem informasi yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para penggunanya. Tujuan dari sistem informasi yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua ada kemudahan, dan yang ketiga itu kemampuan berevolusi. Kita masuk ke penerapan IT. Nah, manfaat teknologi informasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, baik dalam bidang pendidikan, telekomunikasi, bisnis, industri, hingga juga bidang kesehatan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Masa kini kita bisa dengan mudah mencari buku dari berbagai sumber-sumber internet. Dengan itu, kita bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Yang kedua, pada bidang komunikasi atau kehidupan sehari-hari kita. Bisa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi kita walaupun dengan jarak jauh. Sekian presentasi mengenai tugas UAS TIK dari saya, Trinovandra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.